Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Niko Manggala dari Motivasi Halilintar. Sebelumnya terima kasih sudah berkunjung ke channel YouTube saya. Adapun konten saya kali ini yaitu Mamot ya. Mamot atau materi motivasi. Jadi konten di channel YouTube saya ini ada 3. Yang pertama Mamot, yaitu materi motivasi. Yang kedua Filmot atau film motivasi. Dan yang ketiga Cermat atau cerita motivasi. Nah, kali ini konten saya adalah Mamot atau materi motivasi. Nah, adapun Mamot kali ini yaitu membahas tentang cara bergaul ya, teman-teman. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang 13 kesalahan dalam bergaul. Oke. Sebelum kita masuk ke materinya, silahkan Anda klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi apabila saya ngupload video terbaru. Oke, langsung saja kita mulai ya, teman-teman, materinya. Pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial atau makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi, siapapun manusianya sudah pasti ingin bergaul dengan orang lain. Pernahkah Anda merasa kalau Anda sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bergaul dengan orang, namun yang terjadi malah orang tidak suka bergaul dengan Anda? Jika Anda mengalami hal ini, berarti mungkin Anda tidak menyadari kesalahan Anda dalam bergaul. Pada dasarnya, kesalahan dalam bergaul itu mencakup 13 hal ya. Anda perlu menghindari 13 hal ini agar Anda sukses dalam bergaul. Bisa jadi beberapa dari 13 hal ini pernah Anda lakukan. Adapun 13 hal tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan yang pertama yaitu berbohong ya. Di dalam pergaulan sangat dibutuhkan sekali kejujuran. Jika kita selalu jujur dengan orang, maka orang akan percaya untuk berteman dengan kita. Dalam hal ini, orang tidak akan ragu-ragu dengan perkataan kita. Hal ini tentu saja akan membuat orang senang bergaul dengan kita. Namun, jika kita sering berbohong dengan orang lain, maka kita akan dicap sebagai pembohong. Nantinya akan sulit bagi kita untuk mendapatkan kembali kepercayaan orang. Dalam hal ini, orang akan enggan untuk berteman dengan kita. Untuk itu, cobalah untuk tidak berbohong kepada siapapun meskipun itu untuk hal yang sepele ya. Nah, kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua adalah menggurui orang lain. Pada dasarnya, manusia itu adalah makhluk yang memiliki ego. Ya, ini pasti ya. Manusia itu tidak suka digurui oleh orang lain. Jika kita merasa sok pintar kepada seseorang dan mencoba untuk mengguruinya, maka orang tersebut akan benci dengan kita. Untuk itu, cobalah untuk tidak menggurui orang lain. Ada kalanya kita nggak sadar kalau kita sedang menggurui orang lain. Dalam hati niat kita sebenarnya baik nih. Kita menasihati dia agar dia memperbaiki kesalahannya dan meningkatkan kualitas hidupnya. Namun, hal ini justru akan membuat dia tersinggung gitu. Dia akan merasa diremehkan. Nah, sekarang tentu timbul pertanyaan ya. Apakah kita akan terus menahan diri untuk menasihati orang lain? Jawabannya tentu saja tidak. Kita boleh saja menasihati orang asal orang tersebut yang bertanya pendapat kita. Jika seseorang minta nasihat pada kita, maka orang tersebut tidak akan merasa digurui jika kita nasihati. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, kesalahan yang ketiga yaitu menanyakan hal-hal yang sifatnya privasi. Pada saat kita berbicara dengan orang lain, coba hindari untuk menanyakan hal-hal yang sifatnya privasi. Karena hal itu bisa membuat orang tersebut menjadi benci dan tidak suka untuk bergaul dengan kita. Sebagai contoh nih ya, kita punya seorang teman. Lalu kita dapat info bahwa teman kita tersebut pernah mengalami suatu kejadian yang memalukan. Setelah itu, kita berusaha menanyakan kejadian tersebut secara detail pada teman kita itu. Mendengar pertanyaan tersebut, teman kita bisa menjadi kesal dengan kita. Besoknya dia akan malas berteman dengan kita. Jadi, sangat penting sekali bagi kita untuk peka dengan hal-hal privasi seperti ini. Terkadang, kita kurang peka dengan hal-hal privasi seperti ini. Karena kita beranggapan niat kita bukan untuk menyelidiki hal-hal yang sifatnya privasi,
Meskipun niat kita bukan untuk menyelidiki hal-hal yang sifatnya privasi, namun bisa jadi dia akan salah sangka dengan kita. Untuk itu, sebelum kita bertanya, coba pikirkan terlebih dahulu apakah pertanyaan tersebut dapat membuat dia merasa malu dan kesal. Oke. Biasanya hal-hal yang tidak patut ditanyakan itu seperti kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan ya. Antara lain yaitu pernah tidak lulus sekolah. Ini contoh ya. Kemudian yang kedua misalnya gagal melamar kerja, pernah mengalami hal yang memalukan ketika berbicara di depan umum. Terus kenapa belum nikah, berapa gaji dia gitu, dan lain-lain gitu. Jika Anda menanyakan hal-hal yang seperti itu kepada orang, maka orang tersebut akan kesal dengan Anda. Gitu. Apalagi jika menanyakannya sambil tertawa, orang akan semakin kesal dengan Anda. Contohnya seperti ini, kamu tidak lulus ujian ya? Kenapa kamu sampai tidak lulus? Jadi, kamu tidak belajar ya? Jadi sangat penting sekali bagi kita untuk memilih dan memilah pertanyaan yang kita ajukan. Jika Anda punya teman yang gajinya kecil, jangan ditanya berapa gajinya. Sebenarnya bukan gaji kecil aja sih, gaji besar, berapapun gaji orang, jangan ditanyakannya. Hal ini sifatnya privasi, itu akan membuat orang kesal ya, dan juga malu ya. Kemudian yang keempat, kesalahan yang keempat yaitu sombong ya, atau pamer. Orang yang sombong atau suka pamer itu tidak disukai dalam pergaulan. Terkadang tanpa kita sadari, kita sering menceritakan kelebihan kita kepada orang lain. Hal ini akan membuat orang malas mendengarkan cerita kita. Orang akan menganggap kita itu orang yang suka memuji diri sendiri. Untuk itu, sangat penting sekali bagi kita untuk menahan diri menceritakan kelebihan kita kepada orang lain. Oke, kemudian kesalahan yang kelima, berdebat dengan orang lain. Nah, pada dasarnya nih ya, setiap orang tidak suka kalau perkataannya itu dibantah oleh orang lain. Sesungguhnya sifat suka berdebat dapat membuat orang menjadi malas untuk ngobrol dengan kita. Untuk itu, usahakanlah jadi pendengar yang baik. Jika kita tidak setuju dengan pernyataan yang disampaikan orang, kita cukup mendengarkan saja. Tidak perlu kita bantah. Hal ini akan membuat orang akan merasa dihargai ketika ngobrol dengan kita. Nah, kemudian kesalahan yang keenam yaitu cepat tersinggung. Nah, dalam pergaulan, kita harus berjiwa besar ya, teman-teman ya. Jika kita cepat tersinggung, maka hal itu dapat merusak pergaulan kita. Ya, perlu kita ketahui, kemarahan yang kita alami itu sering kali disebabkan oleh ego kita, di mana kemarahan itu tidak lagi proporsional. Jika kita bisa ukur bobot kesalahan orang itu 4 ya, misalkan bobot kesalahan orang itu 4, kita menganggap kesalahan orang itu bobotnya 10 gitu. Hal ini yang membuat kita menjadi orang yang cepat tersinggung ya, teman-teman. Untuk itu, jangan cepat artikan maksud dan perbuatan orang. Coba usahakan untuk mencerna terlebih dahulu setiap perkataan dan perbuatan orang. Dan usahakan maklumi perbuatan yang bisa untuk dimaklumi ya. Jika kita melakukan hal ini, maka seiring berjalannya waktu, jiwa kita akan dewasa. Oke, kemudian kesalahan yang ketujuh yaitu meremehkan atau mengatakan penilaian negatif Anda kepada orang lain. Pada dasarnya, setiap orang itu tidak suka diremehkan. Jika kita suka meremehkan orang, maka orang tersebut akan malas bergaul dengan kita. Terkadang, tanpa kita sadari, kita sering meremehkan orang lain. Hal ini yang membuat sikap orang berubah terhadap kita. Sebenarnya niat kita untuk bercanda nih sebenarnya. Namun bisa jadi dia salah mengartikan gitu. Dalam hal ini bukan berarti kita nggak boleh bercanda ya. Justru dalam bergaul itu sangat dibutuhkan sekali gurauan dan canda tawa. Supaya lebih rileks gitu. Hanya saja jangan sampai gurauan tersebut menyinggung perasaan orang. Kita harus pandai memilih dan memilah gurauan kita terhadap orang. Kemudian, pada saat teman kita menunjukkan sesuatu yang dimilikinya kepada kita, baik itu barang yang baru saja dia beli ataupun karya yang baru saja dia buat, usahakan jangan sampai kita mengatakan penilaian negatif kita terhadap sesuatu yang dimilikinya itu. Karena hal ini bisa membuat dia kesal dengan kita. Jika seandainya nih ya kita punya penilaian negatif terhadap sesuatu yang dimiliki teman kita, tahan saja hal itu dalam hati gitu. Tahan aja dalam hati. Jangan diungkapkan gitu. Bagaimanapun jeleknya sesuatu yang dimilikinya itu, jika dia meminta pendapat
kita, katakan saja hal positif dari apa yang dimilikinya itu. Contohnya nih ya, misalnya teman Anda baru saja beli motor baru. Kemudian dia meminta pendapat Anda tentang motor barunya. Setelah Anda lihat, ternyata Anda tidak suka dengan bentuk bodi motor tersebut. Jika Anda mengalami seperti ini, maka sebaiknya jangan Anda ungkapkan. Katakan saja apa yang menjadi kelebihan dari motor tersebut. Misalnya Anda suka model knalpotnya mungkin, atau velgnya mungkin. Dengan begitu dia tidak sakit hati gitu. Anda boleh mengatakan kekurangan motornya kalau dia sendiri yang minta pendapat gitu. Jadi, kalau dia yang minta sendiri, maka nanti dia tidak akan sakit hati kalau Anda sebutkan kekurangan motornya gitu. Oke, kemudian kesalahan yang berikutnya adalah tidak sopan. Masalah kesopanan merupakan hal yang sangat penting dalam pergaulan ya. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka hal itu bisa membuat kita merasa malu dan dipandang rendah oleh orang lain. Selain itu, orang juga akan malas bergaul dengan kita. Pada dasarnya, sudut pandang orang tentang kesopanan ini berbeda-beda. Misalnya, ada perkataan yang termasuk sopan dalam suatu daerah, namun tidak sopan kalau di daerah lain. Kemudian kalau menunjuk dengan jari telunjuk dianggap sopan di suatu daerah, namun dianggap tidak sopan di daerah lain gitu. Itu satu contoh ya. Jadi, persepsi orang beda-beda tentang masalah kesopanan. Untuk itu, kita perlu rajin-rajin menambah wawasan kita tentang kesopanan ini. Jika kita sudah banyak tahu dengan norma-norma kesopanan, maka kita tidak akan canggung lagi bergaul dengan orang lain. Jadi gitu ya teman-teman ya, usahakan banyak menambah wawasan tentang kesopanan, norma-norma kesopanan. Kemudian kesalahan berikutnya itu ingkar janji. Ingkar janji juga dapat membuat orang menjadi kesal dengan kita. Untuk itu, jika kita ingin membuat sebuah janji dengan seseorang, coba perhitungkan terlebih dahulu apakah kita sanggup untuk menepatinya. Karena kalau kita ingkar janji, orang lain bisa kecewa dengan kita. Dan orang tersebut akan sulit untuk percaya lagi dengan kita. Kemudian kesalahan yang ke-10 dalam bergaul yaitu pelit. Dalam pergaulan kita tidak boleh pelit ya teman-teman. Pada saat Anda pergi makan bersama teman-teman Anda, tidak ada salahnya Anda yang membayar semua makanannya. Pada dasarnya membayarkan teman itu adalah bentuk respect ya. Jika makanan dia kita bayarkan, itu artinya kita menghargai dia. Jadi membayarkan teman itu bukan berarti kita mengatakan teman kita itu tidak punya duit, melainkan sebagai bentuk respect gitu. Oke, kemudian kesalahan yang berikutnya, yaitu kesalahan yang ke-11 ya, yaitu cerewet. Nah, sifat cerewet juga merupakan hal yang harus dihindari. Biasanya cerewet atau judes ini banyak dimiliki oleh wanita. Pada dasarnya sifat cerewet itu dapat membuat orang menjadi bosan dan malas untuk ngobrol dengan kita. Untuk itu, hindarilah sifat cerewet. Oke, kemudian kesalahan yang ke-12 dalam bergaul yaitu egois ya. Sifat egois atau mementingkan diri sendiri merupakan sifat yang sangat tidak disukai dalam pergaulan. Untuk itu, Anda harus menghindari sifat egois itu. Pada saat Anda mendapatkan sesuatu yang baik, apakah itu informasi ataupun sesuatu yang lain, cobalah untuk berbagi dengan teman Anda. Contohnya, misalkan Anda dapat informasi lowongan kerja ya. Jika Anda mendapatkan informasi lowongan kerja, cobalah untuk berbagi informasi dengan teman Anda. Perlu Anda ketahui rezeki itu sudah diatur ya teman-teman ya. Jadi Anda tidak perlu takut tidak bisa lolos karena teman Anda juga ikut seleksi penerimaan kerja. Rezeki itu tidak akan tertukar. Oke, kemudian kesalahan yang terakhir yaitu tidak nyambung ya. Pada kenyataannya banyak sekali orang yang kesal dengan orang yang tidak nyambung. Untuk itu jika Anda sering tidak nyambung ketika berbicara, maka sebaiknya Anda merubahnya. Pada dasarnya hal ini disebabkan oleh faktor kebiasaan. Untuk itu coba biasakan fokus dengan apa yang disampaikan orang kepada Anda ya. Simaklah baik-baik maksud perkataan orang lain itu. Dengan begitu pikiran Anda akan terbiasa untuk nyambung ketika orang sedang berbicara. Oke teman-teman, itulah tadi 13 kesalahan dalam bergaul ya. Semoga ini bermanfaat. Dan sekali lagi saya ingatkan, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi apabila saya ngupload video terbaru. Oke teman-teman, sampai ketemu pada video selanjutnya. Saya Niko Manggala, terima kasih.